Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat agrikultur. Pada video kali ini aku akan memaparkan hasil praktikum yang berjudul Pembuatan Alat Sederhana Evaporasi. Perkenalkan, nama aku Isnaini Suci Ramadhani dengan NIM 2502020 dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD dan program studi agroteknologi. Latar belakang, evaporasi merupakan proses perubahan air menjadi uap yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, intensitas cahaya, dan sirkulasi udara. Proses ini merupakan bagian dari siklus hidrologi dan memiliki peranan penting dalam menentukan keseimbangan air serta ketersediaan air bagi tanaman. Namun, alat pengukur evaporasi yang standar umumnya cukup mahal dan tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, digunakan alat sederhana berupa kaleng bekas yang mudah dibuat dan ekonomis sebagai alternatif pengamatan. Pada praktikum ini, pengamatan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan untuk membandingkan laju evaporasi berdasarkan perbedaan kondisi lingkungan seperti suhu dan pergerakan udara. Tujuannya adalah membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan. Yang pertama ada kaleng bekas atau kaleng oli, kedua air, dan yang ketiga penggaris. Cara pembuatan. Pertama, siapkan 2 kaleng oli bekas yang sudah tidak terpakai. Kedua, potong bagian tutup kaleng agar terbuka dan dapat diisi air. Ketiga, bersihkan kedua kaleng menggunakan air dan sabun hingga tidak ada sisa oli, lalu dikeringkan. Keempat, letakkan 1 kaleng di luar ruangan dan 1 kaleng lagi di dalam ruangan. Dan yang terakhir, lakukan pengamatan secara berkala dengan melihat berkurangnya volume air pada kedua kaleng untuk membandingkan laju evaporasi. Cara kerja evaporasi di dalam ruangan. Air dalam wadah akan menguap secara perlahan tanpa bantuan sinar matahari langsung. Penguapan terjadi karena suhu ruangan dan energi panas yang terbatas, sehingga hanya sedikit air yang berubah menjadi uap. Karena tidak ada angin dan suhu cenderung stabil, proses evaporasi berlangsung lambat. Cara kerja evaporasi di luar ruangan. Air menguap lebih cepat karena mendapat panas dari sinar matahari. Energi panas ini mempercepat perubahan air menjadi uap, ditambah adanya angin yang membantu membawa uap air ke udara. Akibatnya, laju evaporasi di luar ruangan lebih tinggi dibandingkan di dalam ruangan, terutama pada siang hari. Ini adalah dokumentasi cara kerja evaporasi di luar ruangan dan juga di dalam ruangan. Hasil dari pengamatan yang dilakukan selama 7 hari, terlihat bahwa penurunan volume air terjadi pada setiap waktu pengamatan, namun nilainya sangat kecil. Pada pengukuran di dalam ruangan, perubahan hampir tidak terlihat baik pada pagi, siang, maupun sore. Berbeda dengan itu, pengamatan di luar ruangan menunjukkan adanya penurunan yang sedikit lebih jelas, terutama saat siang dan sore hari. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak terlalu besar, sehingga seluruh data yang diperoleh tetap termasuk dalam kategori sangat rendah. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum, terjadi penurunan volume air pada kaleng bekas yang digunakan sebagai alat evaporasi sederhana. Hal ini menunjukkan adanya proses evaporasi, yaitu perubahan air menjadi uap akibat pengaruh suhu, cahaya, dan sirkulasi udara di lingkungan sekitar. Hasil pengamatan menunjukkan adanya perbedaan laju evaporasi antara di dalam ruangan dan di luar ruangan. Pada luar ruangan, laju evaporasi lebih tinggi karena dipengaruhi oleh sinar matahari langsung, suhu yang lebih tinggi, serta pergerakan udara yang lebih besar. Sementara itu, di dalam ruangan, laju evaporasi cenderung lebih rendah karena intensitas cahaya dan sirkulasi udara yang terbatas.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi proses evaporasi. Dengan menggunakan alat sederhana berupa kaleng bekas, praktikum ini tetap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses evaporasi, serta pengaruh kondisi lingkungan terhadap laju penguapan air. Tabel pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan evaporasi selama 7 hari, baik di dalam maupun di luar ruangan, terlihat bahwa perubahan volume air dari sebelum dan sesudah pengamatan relatif kecil. Pada pengamatan di dalam ruangan, evaporasi cenderung sangat rendah karena tidak adanya sinar matahari langsung dan angin. Sementara itu, di luar ruangan, evaporasi sedikit lebih tinggi terutama pada siang dan sore hari karena adanya paparan sinar matahari dan pergerakan udara. Namun demikian, selisih yang terjadi masih tergolong kecil sehingga seluruh hasil pengamatan, baik di dalam maupun di luar ruangan, tetap masuk dalam kategori sangat rendah. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa evaporasi terjadi baik di dalam maupun di luar ruangan yang ditandai dengan berkurangnya volume air pada kedua kaleng. Namun, laju evaporasi di luar ruangan lebih tinggi dibandingkan di dalam ruangan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, cahaya matahari, dan sirkulasi udara. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses evaporasi. Demikian praktikum pembuatan alat sederhana evaporasi yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.